Fa'alan awal, definisi yang pertama, huwa insanun dzakarun hurrun. Seorang nabi itu manusia, jadi nggak ada nabi dari kalangan hewan, nggak ada nabi dari kalangan jin. Nabi itu harus dari kalangan manusia. Salah satu keistimewaan Rasul kita Muhammad SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Is bin Abdissalam, Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia dan jin. Nabi Sulaiman kan bisa ngontrol jin, Bib. Iya, tapi nggak diutus berdakwah kepada jin. Cuma Nabi Muhammad SAW Sayyidul Kaunaini was Tsaqalain. Nabi Muhammad itu adalah Sayyid, tuan dari alam zahir dan alam batin, dari alam manusia dan jin. Tuannya Muhammad SAW. Dzakarun, laki. Seorang nabi tidak bisa dari kalangan perempuan. Meskipun secara akal, secara norma akal boleh saja. Imam Asy'ari mengatakan secara akal boleh saja ada nabi dari kalangan perempuan. Secara syariat nggak boleh. Hurun, merdeka. Seorang nabi tidak boleh budak. Kalau ada orang diperbudak ngaku nabi, berarti nabi palsu. Uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya. Tahu mana diwahyukan? Bukan akademisi, bukan kuliah, bukan ngampus, keluar dari kampus UIN ngaku nabi. Bukan ngampus, bukan aristokrat, bukan filosof. Orang laki merdeka dikasih wahyu. Tahu makna dikasih wahyu? Enggak pernah belajar, pinter. Enggak pernah buka Google, tahu. Itu nabi. Nabi loh, tahu antum sholawat dibalikin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini Nabi balas nih salam saya. Waalaikumsalam. Ges bin Abdurrahman Assegaf. Ada Nabi pernah ikut sensus penduduk? Apa Nabi ngoprekin dulu kelurahan, lihat kartu keluarga saya namanya siapa? Itu wahyu Allah kasih. Teng. Jadi nggak bisa orang belajar jadi nabi, itu nggak bisa. Kalau jadi wali bisa. Al-wilayatu muktasabah. Mau jadi wali ada caranya. Mau jadi wali bisa dikejar. Wali itu ada berapa macam ya. Ada wali yang sadar dirinya wali. Ada wali yang nggak sadar dirinya wali. Wali yang sadar dirinya wali lebih afdol dari wali yang gak sadar dirinya wali. Kenapa? Wali yang sadar dirinya wali bisa ngajak orang untuk ikut. Tapi aulia yang gak sadar dirinya wali belum tentu bisa mengajak orang lain untuk ikut. Ikut kemana? Ikut untuk lebih dekat kepada Allah. Bisyar'in, dengan syariat. Syariat itu apa? Akidah, fikih, akhlak, itu syariat. Diajarin kita syariat. Oh gimana kita meyakini Allah, meyakini Rasul, gimana kita meyakini hari akhir, rukun iman, Islam, ihsan, itu syariat. Sawaan umira bitablighihi amla, baik diperintahkan untuk menyampaikannya atau tidak. Ada orang laki merdeka dikasih wahyu tapi nggak disuruh dakwah, itu namanya nabi. Ada orang laki merdeka dikasih wahyu disuruh menyampaikan, wajib menyampaikan, itu namanya rasul. Fa in umira bidzalika fa rasul aidan fan nabi a'am minar rasul. Kalau disuruh menyampaikan wajib kamu sampaikan, maka rasul.
Kalau tidak maka nabi. Maka nabi lebih umum. Setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Wa ala tsani, yang kedua, huwa insanun dzakarun hurrun. Laki-laki, manusia, merdeka. Uhiya ilaihi bisyar'in liya'mal bihi fi nafsihi. Dikasih wahyu hanya untuk mengamalkan pada dirinya sendiri. War rasul insanun dzakarun hurun uhiya ilaihi bisyar'in liyuballighahu ila ghairihi. Kalau rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada selainnya, wala yakunu illa rajulan, dan tidak boleh kecuali dari kalangan laki-laki, liqaulihi ta'ala wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami utus sebelum dirimu melainkan dari kalangan para lelaki, rijalan, yang kami berikan wahyu. Oke. Wa huwa ala wajhin, ada dua wajah. Bitasydidil ya nabiyun, kalau nabiyun ma'khudun minan nubuwah, diambil dari an-nubuwah, wa huwa al-makan al-murtafi, tempat yang tinggi. Jadi seorang nabi itu tempatnya tinggi. Kalau tempat yang tinggi, kira-kira orang tuanya muslim atau kafir? Kita hidup di zaman di mana ada orang mengatakan orang tua nabi masuk neraka, padahal orang tuanya belum tentu masuk surga. Ikrimah bin Abu Jahal, Ikrimah putranya Abu Jahal. Ikrimahnya muslim, Abu Jahalnya masuk neraka. Maunya makan Rasul dengan Ikrimah, maunya makan Sayyid Abdullah dengan Abu Jahal. Lu di mana ini? Adab dan etikanya di mana? Nabi SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanah min auladi Ismail. Allah mensucikan Kinanah dari anak-anak Ismail. Tak tulis deh. Ya. Ini Nabi Ismail. Dari semua anaknya yang paling suci namanya Kinanah. Hadis Muslim. Wastafa Quraisy min Kinanah. Dan Allah mensucikan, lihat, mensucikan Quraisy dari semua anaknya Kinanah. Wastafa Hashim min Quraisy. Allah mensucikan Hashim dari Quraisy. Wastafani min Hashim. Dan Allah mensucikan Nabi Muhammad SAW dari Hashim. Apa makna mensucikan itu? Maknanya muslim, muslim, muslim. Maknanya diampuni, diampuni, diampuni. Enggak mungkin seorang nabi yang disifati sebagai rahmatan lil alamin lahir dari, mohon maaf, farji atau kemaluan pezina. Karena orang kafir itu kalau belum menikah, status anaknya maka, status hubungan badannya maka dianggap zina. Kecuali sama-sama masuk Islam. Kalau salah satu masuk Islam, salah satunya masih murtad, langsung jatuh talak dan masa iddah. Kalau dalam masa iddah itu mau rujuk, bisa untuk mentajdid akadnya. Tuh. Nabi SAW bersabda, wulidtu min nikah, aku dilahirkan dari pernikahan, walam ulad min sifah, aku tidak dilahirkan dari perzinahan. Walam yamsasni sifahul jahiliyatil ula, dan tidak pernah kebodohan perzinahan jahiliyah itu menyentuhku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami kirimkan utusan.
Dari Nabi Ismail, ini bukan seorang nabi, bukan seorang nabi, bukan seorang nabi. Nah, namanya apa ini? Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ini statusnya selamat. Dengan apa? Izin Allah. Gini, orang di Amazon, pedalaman, nggak pernah dengar lafaz Allah, nggak pernah dengar lafaz Muhammad, nggak punya TV, nggak punya internet, diazab nggak? Ya enggak. Makanya orang berdakwah itu wajib. Ini datang-datang belum dakwah ya orang kafir, sesat, masuk neraka. Nggak begitu. Kalau sudah dikasih tahu, nggak mau, ya sudah. Namanya Ahlul Fatrah. Beb, tapi ada Beb, Ahlul Fatrah yang masuk neraka. Ada. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Kalau Bapak Ibu mau tahu siapa yang membawa berhala ke Jazirah Arab, ini orangnya. Ini orangnya, ini yang tanggung jawab bawa berhala. Bisnis. Dia pergi ke Syam, lihat, wih ini orang pada nyembah patung. Coba saya bawa, saya taruh di depan Ka'bah, pasti tokcer nih, diimpor. Maka kata Rasul nih Amr bin Luhai ususnya dia diseret ke neraka. Artinya ada dalil umum bahwa Ahlul Fatrah itu selamat, ada dalil khusus. Oh, Amr bin Luhai pengecualian masuk neraka. Gitu. Jadi jangan bilang Amr bin Luhai masuk neraka, semuanya masuk neraka. Enggak, ini khusus dia. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Summiyan Nabi bihi li'annahu marfu'ur rutbah. Nabi SAW dinamakan demikian an-nabi karena memang derajatnya tinggi. Rasulullah SAW derajatmu tinggi. Apa kata beliau? Ana indi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wala fakhr. Nanti semua pujian ada lambangnya. Panji semua pujian ada di tanganku. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Semua anak Adam aku tuannya di hari kiamat. Aku tuannya di hari kiamat. Maka kalau nyebut Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai Sayyiduna. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beda dengan tetangga. Tetangga itu agak males nyebut Sayyiduna Muhammad. Kita nggak boleh males nyebut Sayyiduna Muhammad. Alasannya gini. Nggak boleh nyebut Sayyiduna. Karena udah ada gelar Nabi. Sayyid itu artinya tuan. Kalau kamu nyebut tuan berarti kamu merendahkan Nabi. Akal-akalan dari mana ini? Agama kok akal-akalan? Siapa yang ngajarin begitu? Ngapain ulama-ulama hadis kalau lagi ngomongin Nabi nyebutkan Sayyiduna? Gini, As-Sayyid itu artinya tuan. Maula itu artinya dua. Bisa tuan, bisa budak. Lihat.
Maula artinya bisa tuan, bisa budak. Sayyid tuan. Sekarang fokus kepada sayyid dulu, sayyid dulu. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad maknanya adalah as-sayyid, tuan. Allah mensifati dirinya dengan sayyid yang tidak membutuhkan, tuan tidak membutuhkan kepada budaknya. Budak itu milik daripada tuannya. Budak yang butuh kepada tuannya. As-sayyid alladzi la yahtaju ila ghairihi wa yahtaju ghairuhu ilaihi. Beb, itu masih tafsir. Oke. Sekarang kita langsung pakai teksnya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Akan bahwasanya tidak akan menimpa diri kita melainkan yang dicatat oleh Allah, yang diputuskan Allah, dia adalah Tuhan kita. Allah mensifati dirinya dengan maula, mensifati dirinya dengan Tuhan. Sejak kapan merendahkan status ketuhanan hanya dengan menggunakan lafaz maula? Sejak kapan ada orang merendahkan status kenabian dengan menggunakan lafaz sayyid? Ada. Itu cocok-cocokan, akal-akalan. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah yang bisa membedakan kita sama mereka adalah sayyid. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggan tuh. Nabiyuna Muhammad. Kenapa ngomong sayyid? Enggak mau. Ya tapi enggak apa-apa juga. Meski demikian hal tersebut sudah seperti trademark. Sudah seperti sesuatu yang melekat pada Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mereka pasti dan mesti menggunakan lafaz sayyid. Au rafi'u rutbah man tabi'ah. Dinamakan Nabi karena Nabi mengangkat derajat orang yang mengikutinya. Antum mau diangkat derajatnya, ikuti Nabi. Jangan ikutin yang lain. Agama ini bukan akal-akalan. Agama ini ada rumusnya, ada matematikanya. Ikuti nabimu, derajatmu naik. Tinggalkan perintah nabimu, turun derajatmu. Pilih. 2. Bil hamzah nabiyun ma'khudun minan naba. Nabiun, ya bukan nabiyun, nabiun ma'khudun minan naba. Wa huwal khobar, maksudnya adalah kabar. Li'annahu mukhbar, karena dia diberi kabar. Seorang nabi diberi kabar dari Allah. Au mukhbirun anillah, ataupun memberi kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala.